Sebenarnya, guru seperti apakah beliau itu? Beliau adalah sosok yang dalam dirinya meluap segala keagungan, kejujuran, dan keluhuran. Sungguh orang yang terpesona dengan keagungannya tak bisa disalahkan. Namun sebaliknya, orang-orang yang membelanya dengan seluruh jiwa raganya, merekalah orang-orang yang untung. Beliau adalah putra Abdullah, Muhammad utusan Allah bagi seluruh manusia di tengah panasnya kehidupan. Apa rahasia yang menjadikannya sebagai manusia yang paling mulia? Tangan suci apa yang beliau tengadahkan ke langit sehingga seluruh pintu rahmat, nikmat, dan petunjuk terbuka dengan lebar? Keimanan, tekad, dan keteguhan seperti apakah yang beliau miliki? Kejujuran, kesucian, dan kebersihan seperti apakah yang menghiasinya? Corak loyalitas terhadap kebenaran seperti apakah yang dimilikinya? Penghormatan, cinta, dan kesetiaan seperti apakah yang mengendap di dalam hatinya terhadap kehidupan dan makhluk hidup? Allah memberikan sebagian nikmatnya kepadanya sehingga beliau layak menjadi pembawa benderanya, berbicara atas namanya. Bahkan Tuhan menjadikannya sebagai seseorang yang layak menjadi penutup para utusannya. Dengan demikian, sungguh rahmat besar karunia-Nya yang diberikan kepadanya. Sejauh apapun pikiran dan pena hendak menggambarkan keagungannya, seindah apapun syair digubai untuk melukiskan keindahannya, semua takkan mampu menyentuh keagungan yang sebenarnya, dan lisan pun tak akan mampu menuturkannya. Halaman-halaman awal dari buku ini dimulai dari menceritakan sang Rasul. Tetapi saya cukup tahu diri dan tak berpikir akan memenuhi semua hak-hak keagungannya. Saya juga tak mengklaim untuk mempersembahkan sosok sang Nabi kepada Anda sekalian secara utuh. Upaya ini hanyalah jari telunjuk yang penuh rasa malu hendak mengisyaratkan sebagian tanda keunggulan dan keagungannya yang membuat hati manusia tertawan olehnya. Juga membuat tokoh-tokoh yang sebagian kami sebutkan dalam buku ini, baik kaum Muhajirin atau Ansor, mempersembahkan loyalitas dan kesetiaan yang tiada bandingannya. Tidaklah kehidupan memancarkan segala wewangiannya, kecuali mereka berubah menjadi pembawa kabar gembira, menjadi utusan bagi semua manusia di pelosok manapun ia berada, membawa prinsip-prinsip dakwah dan menyampaikan bekal bagi para dai berupa kebenaran ajaran, keagungan pemikulnya, dan cahaya risalah dan kasih sayang sang Rasul. Ya, itulah tujuan buku ini. Selain itu, agar kita bisa melihat melalui sinarnya yang gemilang sebagian tanda keagungannya yang tak terbantahkan dan mampu menawan kesetiaan kaum mukminin. Juga agar kita bisa melihat cahaya yang menjadikan mereka mampu melihat tujuan dan jalan hidupnya, serta melihat sosok sang guru dan seorang teman. Apakah yang menyebabkan para pemuka kaumnya seperti Abu Bakar, Tolha, Zubair, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain berlomba-lomba untuk menerima ajaran dan agamanya? Bahkan sebagai konsekuensi keimanannya, mereka rela melepaskan kemuliaan dan kedudukan yang selama ini mereka nikmati. Pada saat yang sama, mereka harus menjalani kehidupan yang sulit, penuh dengan keletihan dan penderitaan. Apakah yang menyebabkan kaum du'afa di antara kaumnya tergerak untuk berlindung di bawah naungannya dan bergabung di bawah panji-panji dan bendera dakwanya?
padahal mereka melihat beliau tak mempunyai harta maupun senjata untuk membela diri. Bahkan hidupnya pun selalu dikelilingi mara bahaya yang mengintainya setiap saat, tanpa ada sesuatu yang bisa dijadikan benteng baginya. Apakah yang mendorong seorang jahiliyah, Umar bin Khattab, yang pada mulanya mencari beliau untuk memenggal kepalanya yang agung dengan pedangnya, lalu tiba-tiba ia berbalik haluan dan pergi mencari musuh-musuh dan para penindasnya untuk menebas kepala mereka dengan pedang yang sama, tetapi bertambah ketajamannya dengan asahan keimanannya? Apakah yang menyebabkan orang-orang terpilih dan para pemuka kota Madinah untuk pergi menemuinya, berbaiat kepadanya, dan bersumpah setia akan menyelami dalamnya lautan dan dahsyatnya prahara? Padahal mereka menyadari peperangan yang akan terjadi di antara mereka dengan orang-orang Quraisy lebih dahsyat dari prahara apapun. Apakah yang menyebabkan jumlah orang-orang yang beriman kepadanya kian bertambah dan tak berkurang? Padahal setiap pagi dan petang beliau selalu berseru kepada mereka bahwa dirinya tak mempunyai wewenang untuk memberi manfaat atau mudarat. Bahkan beliau tak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya dan diri mereka. Apakah yang membuat mereka percaya suatu saat seluruh pelosok dunia akan mereka taklukkan? Kaki-kaki mereka akan tenggelam dalam gemilang emas permata dunia dan kekuasaannya. Al-Quran yang ketika itu mereka baca secara sembunyi-sembunyi akan berkumandang di segenap penjuru dunia dengan suara yang keras. Bukan hanya pada generasi mereka atau di Jazirah Arab semata, tetapi di seluruh waktu dan penjuru dunia. Apa yang menyebabkan mereka meyakini nubuat ini? Padahal jika melihat di sekeliling mereka tak akan menemukan apapun di depan, belakang, kiri, ataupun kanan mereka, kecuali udara yang panas, kelaparan, batu-batu panas tak ubahnya embusan napas jahanam, dan pepohonan kering yang pucuknya seperti kepala-kepala setan. Apa yang membuat hati mereka penuh keyakinan dan tekad yang bulat? Beliau adalah putra Abdullah. Siapa lagi kalau bukan beliau? Dengan mata kepalanya sendiri mereka melihat semua keutamaan dan keagungannya. Mereka melihat kebersihan, kesucian, konsistensi, keberanian, keluhuran, kelembutan, kecerdasan, kefasihan, kejujuran, dan keagungan jiwanya. Mereka mulai merasakan ada kehidupan yang mengalir di setiap lini kehidupan. Saat Nabi Muhammad SAW mulai menyirami mereka dengan air mata wahyu dan renungan masa lalunya. Mereka melihat semua itu, bahkan berlipat-lipat dari itu, bukan dari belakang topeng, tetapi melihatnya secara langsung, bertatap muka, dan berinteraksi setiap hari. Saat seorang Arab melihat sesuatu hal dari masa-masa itu, lalu ia menelitinya, tak akan ada orang yang mampu menceritakan kembali peristiwa itu sejelas yang dia kabarkan. Mereka adalah ahli dalam penyelidikan dan siasat. Saat salah seorang dari mereka melihat jejak telapak kaki, mereka akan berkata dengan penuh keyakinan, "Ini adalah jelas fulan." Mereka juga berpenciuman tajam. Dari dengus nafas pembicara, mereka mengetahui apa yang terkandung dalam ucapannya, jujur ataupun dusta. Apalagi mereka melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung, bahkan bergaul sejak beliau lahir ke jagat raya ini. Tak ada satupun jejak hidup beliau yang tersembunyi bagi mereka.
sebab masa kecilnya tak seperti masa kecil anak-anak lain. Sejak kecil beliau dipenuhi dengan kedewasaan sehingga mata penduduk Mekah berpaling kepadanya.